harapan? Oke, kita bersyukur kembali lagi di kelas ini untuk pembelajaran agama kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita buka dengan doa. Siapa yang mau bersedia mimpin doa? Saya, Bu. Oke, silahkan. Kita siapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas izin-Mu sehingga kami bisa datang ke sekolah hari ini. Terima kasih atas kesehatan dan perlindungan-Mu. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Chelsea yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, pembelajaran kita pada hari ini adalah gereja yang menguduskan. Nanti berkaitan dengan amin. Apa itu sakramen? Ya. sarana kehadiran Allah. Ya, betul sekali. Sakramen itu juga bisa diartikan sebagai tanda dan sarana kehadiran Allah dalam diri manusia. Ya. Nah, sebelum kita membahas tentang sakramen, Lucy akan absen dulu. Absen untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa kira-kira semua? Nabila? Andri Baim? Alvina? Hadir semua? Oke, hadir semua. Sehat semua ya? Baik. Masih ingat pembelajaran minggu lalu? Tentang doa. Tentang doa. Apa itu doa? Ya. Ungkapan isi hati kepada siapa? Kepada Allah. Ada lagi? Selain ungkapan isi hati? Apalagi bisa juga doa permohonan. Permohonan misalkan ketika kita sehat, memperoleh rezeki dan lain sebagainya. Manfaatnya apa? Apa manfaat doa? Kalian berdoa kan? Nah, kan minggu lalu kita sudah membahas tentang doa. Kalian berdoa setiap hari, doa mohon kesehatan, mohon rezeki, mohon lancar pekerjaan orang tua, supaya terpenuhi kebutuhannya. Manfaatnya adalah, ya paling tidak supaya kita itu bisa dekat dengan Tuhan. Ya, supaya kita bisa dekat dengan Tuhan, kemudian supaya hidup kita itu bisa menjadi lebih baik. Nah, pada hari ini kita akan belajar masih pada materi gereja yang menguduskan, hanya pembahasan kita itu adalah tentang sakramen. Sakramen. Seperti yang sudah dikatakan tadi oleh Salpina, sakramen itu adalah sebagai tanda dan sarana kehadiran Allah dalam diri kita, terutama dalam lingkup menggereja. Ada berapa sakramen? Ada 7. Apa saja? Sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen krisma, sakramen tobat, sakramen perkawinan, sakramen minyak suci. Ya betul, sakramen imamat. Jadi ada 7 sakramen yang dimiliki oleh gereja Katolik. Ya. Nah, lalu berikutnya ada berbagai macam manfaat ketika kita nanti akan belajar tentang sakramen, yaitu selain kita mengetahui tentang 7 sakramen, kita juga mengetahui tentang materia atau forma, kemudian tentang fungsinya dalam kehidupan gereja kita. Kita tahu bahwa sakramen itu paling penting dalam kehidupan gereja karena kita menggunakannya sebagai sarana supaya kita dekat kepada Allah. Nah, selain kita dekat kepada Allah, kita juga dekat kepada sesama atau kepada umat yang lain ketika kita berkomunitas dalam hidup menggereja. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa kamu jawab berkaitan dengan sakramen. Apa yang menarik tentang sakramen? Kira-kira apa yang menarik bagimu tentang sakramen apa? Sakramen itu bisa kalian terima ketika kalian hidup di dalam lingkup menggereja. Misalnya, kalau misalkan sakramen ekaristi, kalau kita ikut perayaan ekaristi berarti kita
menerima. Nah, kalian beberapa waktu lalu telah menerimakan sakramen Krisma sebagai sakramen pendewasaan iman. Supaya iman kalian itu lebih dewasa dan juga bisa untuk mengusahakan diri kalian supaya setia sampai akhir. Lalu, bagaimana materi sakramen ini relevan dengan kehidupan sehari-harimu? Bagaimana? Sakramen itu kalian hayati dalam kehidupan kalian sehari-hari. Lalu, nah sakramen apa saja yang sudah kamu terima? Baptis sudah. Ekaristi ya, kan sudah komuni pertama kan, berarti sudah menerima sakramen Ekaristi. Lalu Krisma sudah. Sakramen tobat pernah, sudah pernah. Sakramen tobat sudah pernah. Sakramen minyak suci belum. Sakramen imamat belum juga. Itu khusus untuk para imam atau pastor. Sakramen pernikahan belum, ya karena masih sekolah. Jadi yang kamu terima, yang sudah kamu terima sampai sedewasa ini itu adalah mulai dari baptis, ekaristi, krisma, kemudian tobat karena pernah mengaku dosa. Oke, pada kegiatan kita pada hari ini, tujuan pembelajarannya adalah ketika kita sudah mempelajari dan belajar tentang sakramen, nah kalian semua diharapkan mampu untuk memahami liturgia sebagai karya pastoral, menghayati dan juga bisa mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembelajaran hari ini kita menggunakan metode PBL. Sama dengan yang sudah kita lakukan pada pembelajaran minggu lalu, yaitu problem based learning. Nah, untuk yang pertama adalah nanti kita akan melihat tentang video berkaitan dengan sakramen yang sudah kalian terima, yaitu sakramen Krisma. Oke, kita akan menyimak sebuah video tentang sakramen Krisma karena ini berkaitan nanti dengan hal-hal yang akan kita pelajari dalam materi kita.
Oke, sudah menonton videonya? Bagaimana, ada yang terharu? Mungkin kemarin pernah mengikuti atau menerima sakramen Krisma lalu ingat akan penerimaan beberapa waktu yang lalu. Ya? Ya. Bagaimana perasaannya ketika menerima sakramen Krisma? Yang sudah? Perasaanmu bagaimana? Senangkah? Sedihkah? Senang atau mungkin terharu? Jadi kita sudah menyaksikan video tentang penerimaan sakramen Krisma tadi. Nah, kalau kita membahas kembali berkaitan dengan video tadi itu diterimakan oleh banyak sekali orang. Dan paling banyak yang menerima tadi itu adalah usia kalian, usia SMA. Usia di mana pendewasaan iman itu mulai diterima oleh anak-anak, misalkan usia 14, 15 itu. Mengapa mereka menerima sakramen Krisma? Supaya iman mereka dikuatkan, diteguhkan. Siapa yang memberi atau yang menerimakan sakramen Krisma tadi? Ya, Bapak Uskup. Jadi Bapak Uskup lah yang punya wewenang untuk menerimakan sakramen Krisma. Tuh. Nah, kalau kita memperhatikan dalam video tadi, siapa saja yang ada dalam video tadi itu? Ada Bapak Uskup, dan ada siapa lagi? Ada pastor atau imam. Lalu? Ya, ada calon-calon Krismawan wati yang akan menerima sakramen Krisma. Jadi mereka berkumpul dalam gereja itu ketika mereka akan menerima sakramen Krisma. Lalu siapa lagi? Ya? Ya, ada wali Krisma. Betul sekali, ada wali Krisma. Kemudian ada juga umat-umat yang lain. Mungkin ada juga orang tua. Ada juga orang tua yang ikut hadir, ikut menyaksikan ketika anak-anak mereka itu menerima sakramen Krisma oleh Bapak Uskup. Tuh. Lalu, nah ini pertanyaan yang sama yang dengan yang pertama tadi, sakramen apa yang sudah kamu terima tadi? Kan kalian sudah menerima sakramen baptis, ekaristi, Krisma, lalu pengakuan dosa atau sakramen tobat. Oke, berikutnya kita akan bagi kelompok. Kita akan bagi kelompok untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sakramen. Nah, ini kita akan menghitung masing-masing anak nanti menghitung 1, 2, 3 sampai selesai. Lalu nanti kita akan berkumpul 1 yang 1, 2 yang 2, 3 yang 3. Nah, bagi kelompoknya itu nanti mulai dari sila. Silahkan. 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke, nah silahkan bergabung dalam kelompoknya masing-masing. Oke, sudah bergabung di kelompoknya masing-masing? Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2, kelompok ketiga. Oke, Lucy akan membagikan berkaitan dengan hal-hal yang akan didiskusikan tentang sakramen. Silakan berdiskusi, mengerjakan soal-soal yang ada. Silakan disimak pertanyaannya. Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Ada soal yang tidak jelas? Ada soal yang tidak jelas? Jelas? Jelas semua? Ya. Silakan berdiskusi bersama dengan kelompoknya. Belajar untuk bekerja sama. Bahkan aku di hadapanmu Tuhan, Kau curahkan cintamu. Apakah artiku bagimu? Cintamu setia selalu. Pantas
Oke, bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Ada kesulitan? Nah, sebelum kita melakukan presentasi, kita ice breaking dulu. Berdiri semuanya, biar semangat lagi. Kita nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Ada yang tahu? Tahu. Mulai ya, 1, 2, 3. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Silakan duduk. Kita akan melakukan presentasi dari hasil-hasil atau hasil diskusi kalian yang sudah kalian kerjakan tadi itu. Oke, mulai kelompok yang mana yang mau presentasi? Oke, kelompok 1 silahkan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, apa arti sakramen? Arti dan makna sakramen sendiri, kata sakramen berasal dari bahasa Latin sacramentum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Sakramen juga berarti tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Bagaimana pendapatmu tentang umat yang datang ke gereja saat butuh saja? 6. Pendapat saya, mereka bukanlah orang Katolik yang sejati, karena sejatinya orang Katolik itu hidup menggereja. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tanggapan? Tidak ada? Sudah jelas? Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk mereka. Berikutnya kelompok kedua. Selamat pagi, Ibu Guru dan teman semua. Pagi. Jadi kami akan membacakan hasil diskusi kami. Kedua, sebutkan sakramen yang dimiliki Gereja Katolik, sertakan dengan gambar-gambar. Sakramen bakti, sakramen ekaristi, sakramen penguatan atau krisma, sakramen tobat, sakramen perkawinan, sakramen minyak suci, sakramen imamat. Bagaimana pendapatmu tentang umat yang datang ke gereja saat butuh saja? Sangat memprihatinkan. Oke, terima kasih. Ada tanggapan? Tidak jelas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok ketiga. Selamat pagi, Bu Guru dan teman-teman. Kami Pagi. ingin mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami. Yang pertama, sakramen baptis, materi air, kain putih, dan lilin. Forma, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sakramen ekaristi, materi roti dan anggur. Forma, tubuh Kristus. Amin. Sakramen krisma, materi minyak krisma atau minyak zaitun. Forma, aku menandai engkau dengan tanda salib dan menguatkan engkau dengan minyak suci atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini nomor 5, ceritakan pengalaman imanmu ketika menerima sakramen krisma. Pengalaman waktu krisma, saya merasa senang karena mendapatkan penguatan dalam iman. Terakhir, bagaimana pendapatmu tentang umat yang datang ke gereja saat butuh saja? Menurut kami, karena mungkin dia merasa malas, merasa pergi ke gereja tidak penting. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka. Kelompok 3. Ada tanggapan? Ada? Tidak ada? Sudah jelas ya? Oke, silahkan kelompok 3 boleh kembali ke tempat duduknya. Berdasarkan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan tadi, kalian sudah paham berkaitan dengan arti dan makna sakramen. Sudah tahu juga tentang jumlah sakramen, sudah memahami juga tentang material dan forma dalam setiap sakramen. Kemudian kalian juga sudah pernah menerima sakramen krisma. Jadi paling iman kalian sudah mulai dewasa, sudah mulai tumbuh berkembang, lalu sudah mulai ada tanda-tanda atau misalkan sikap,
baik tutur kata atau perbuatan untuk mengarah kepada pendewasaan iman. Kemudian memang dalam kehidupan menggereja ada beberapa orang yang misalkan tidak menganggap bahwa ke gereja itu tidak penting. Atau misalkan ada beberapa orang yang selalu punya pikiran, kalau ke gereja itu saat butuh saja. Nah, ini menjadi persoalan dalam hidup menggereja, terutama bagi kita umat Katolik. Misalkan ada beberapa orang yang ketika butuh saja kemudian datang, itu berarti ya mungkin dalam hidupnya imannya itu belum penuh atau belum total. Jadi ini memang sering terjadi dalam kehidupan menggereja ketika misalkan ada beberapa orang prinsip seperti itu. Tapi harapannya adalah kita berharap atau kita berusaha supaya kita lebih aktif lagi dalam hidup menggereja. Kita bisa membawa teman-teman misalnya atau orang-orang lain supaya lebih aktif lagi dalam hidup menggereja. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Oke. Dari hasil diskusi yang sudah kalian laksanakan tadi, bagaimana pengalaman kalian? Apakah ada yang tidak mau bekerja sama? Tidak ada, semuanya bisa bekerja sama dengan baik ya? Oke, ada yang malas-malasan? Tidak ada, berarti semua melakukan kerjasama atau misalkan menyelesaikan hasil diskusi secara bersama-sama. Oke. Berikutnya, Kursi akan membagikan soal-soal tentang pembelajaran kita. Ini ada LKPD atau ada juga tes-tes yang bisa kalian kerjakan. Kita akan membagikannya, boleh dalam kelompoknya masing-masing boleh, tapi dikerjakan sendiri kan? Siapakah aku di hadapanmu Tuhan, Kau curahkan cintamu. Apakah artiku bagimu, cintamu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu. Baik, kalau sudah silakan dibereskan lembar jawabannya, kemudian dikumpulkan. Jangan lupa tulis namanya. Silakan dikumpulkan. Kumpulkan di depan sini. Oke, kita menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini, yang nanti ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa juga ini sebagai ilmu, juga sebagai penguat iman kalian supaya semakin lebih dewasa imannya. Nah, hal yang pertama adalah gereja adalah alat dan sarana penyelamatan di mana Kristus tampak untuk menyelamatkan manusia. Gereja menjadi alat dan sarana penyelamatan justru dalam kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, tindakan dan kata-kata yang disebut sakramen. Ya, betul sekali. Jadi sakramen tentunya ada dalam gereja. Jadi kita hidupi, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam hidup gereja.
Lalu nomor 1 tolong dibaca Axel. Sakramen pembaptisan atau permandian. Sakramen pembaptisan adalah sakramen pertama yang kita terima. Umat beriman wajib menerima pembaptisan sebelum menerima sakramen yang lain. Pembaptisan mengampuni dosa asal, semua dosa pribadi, serta mengalirkan rahmat pengudusan ke dalam jiwa. Ini adalah berkaitan dengan sakramen dan juga jenis-jenis sakramen yang ada dalam kehidupan gereja kita. Oke, setelah kita mempelajari sakramen pada hari ini, sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. PR untuk pembelajaran berikutnya. Nah, silakan nanti untuk di pembelajaran berikutnya, tugas kalian di rumah, silakan kalian baca sesuai dengan yang ada di link. Nah, kalian baca. Ini masih berkaitan dengan sakramen. Kalian baca di rumah, nanti kita akan menjelaskannya atau kita akan membahasnya di pembelajaran yang akan datang. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Berarti kita tutup dengan doa. Silakan ambil sikap doa yang baik. Siapa yang pimpin kita dalam doa? Oke, silahkan kepada Axel. Kegiatan kita pada hari ini, akhirnya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, sekali lagi kami berterima kasih atas kesehatan dan nafas yang telah Kau berikan pada hari ini sehingga kami hidup bersama di hari ini. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat berguna bagi kami, semua orang sekitar kami, dan bagi masyarakat kami. Demikianlah doa kami dan doa ini kami sampaikan dalam pengajaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Asal, dan terima kasih juga untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua.